Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dwi Antika dari kelas PGSD 2C, NIM 2025060055. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, Guru BK, serta orang tua siswa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis perkembangan peserta didik atas nama Raka, siswa kelas 5 SD, serta rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Raka merupakan siswa kelas 5 SD berusia 11 tahun. Berdasarkan hasil observasi selama 1 semester, Raka memiliki kemampuan membaca dan berbicara yang baik, serta prestasi akademik yang cukup tinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Namun, ditemukan berbagai kendala, yaitu penggunaan gadget yang sangat tinggi sekitar 5-6 jam per hari, kesulitan fokus saat pembelajaran, kurang mampu bekerja sama dalam kelompok, serta mudah marah ketika pendapatnya tidak diterima. Di sisi lain, Raka memiliki kemampuan menggambar digital yang sangat baik. Nah, dari aspek fisik tidak ditemukan hambatan perkembangan yang berarti. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan berpotensi mengurangi aktivitas fisik dan memengaruhi konsentrasi belajar. Dari aspek kognitif, Raka menunjukkan kemampuan yang baik yang terlihat dari prestasi akademiknya. Pada aspek bahasa, kemampuan membaca dan berbicara berkembang dengan baik. Pada aspek sosial, Raka cenderung bekerja sendiri dan kurang mampu menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pada aspek emosional, Raka masih kesulitan mengendalikan emosi ketika menghadapi pendapat-pendapat yang dirasa kurang sreg di hati Raka. Kemudian, ada aspek kreativitas. Raka memiliki kemampuan menggambar digital yang sangat baik dan dapat menjadi potensi unggulan yang perlu dikembangkan. Berdasarkan teori Piaget, Raka berada pada tahap operasional formal awal, sehingga kemampuan berpikir logisnya sudah berkembang dengan baik. Kemudian, menurut Erikson, Raka berada pada tahap industri versus interiority. Pada tahap ini, anak membutuhkan keberhasilan akademik dan sosial. Meskipun berhasil secara akademik, Raka masih mengalami kesulitan dalam aspek sosial. Menurut Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kurangnya interaksi Raka dengan teman sebayanya menyebabkan perkembangan sosial kurang optimal. Berdasarkan teori Gardner, Raka memiliki kecerdasan linguistik dan visual spesial yang terlihat dari kemampuan bahasa dan keterampilan menggambar digital yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan, kurang fokus saat pembelajaran, rendahnya kemampuan kerjasama, kesulitan mengendalikan emosi, dan minimnya interaksi sosial dengan teman sebayanya. Faktor penyebab berasal dari faktor internal seperti regulasi diri yang belum optimal serta faktor eksternal berupa tingginya penggunaan media digital dan kurangnya aktivitas sosial. Untuk membantu perkembangan Raka, saya mengusulkan beberapa solusi pedagogis. Yang pertama, menerapkan pembelajaran kooperatif dan project-based learning agar Raka terbiasa bekerja sama dengan teman. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan tugas yang memanfaatkan kemampuan menggambar digital seperti membuat poster atau infografis. Ketiga, memberikan bimbingan individu terkait pengelolaan emosi dan penggunaan gadget. Keempat, menjalin kerjasama dengan orang tua dalam mengatur waktu penggunaan gadget serta meningkatkan aktivitas sosial di lingkungan rumah. Dalam kasus ini,
Saya sebagai guru akan melakukan pemantauan selama 1 bulan, evaluasi guru dan orang tua, pengembangan bakat digital. Nah, jadi selama 1 bulan kita akan melihat progres yang telah dicapai Raka untuk mencapai hasil yang baik. Sebagai tindak lanjut, sekolah akan melakukan pemantauan perkembangan Raka selama 1 bulan. Guru kelas, guru BK, dan orang tua akan melakukan evaluasi secara berkala terkait perkembangan sosial, emosi, dan akademik Raka. Selain itu, kemampuan menggambar digital yang dimiliki Raka akan difasilitasi melalui berbagai kegiatan pengayaan agar menjadi potensi yang positif bagi perkembangan dirinya. Sebagai kesimpulan, Raka merupakan peserta didik yang memiliki potensi akademik dan kreativitas yang baik. Namun, ia memerlukan pendampingan dalam aspek sosial, emosional, serta pengelolaan penggunaan gadget. Melalui kerjasama antara sekolah dan orang tua, diharapkan perkembangan Raka dapat berlangsung secara optimal sehingga mampu mencapai keberhasilan baik dan dalam bidang akademik maupun sosial. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, demikian tadi merupakan pemaparan materi dari kasus Raka yang mengalami pengurangan dalam pembelajaran akibat bermain gadget. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.